like a friend you have been. Jalan sama kami Tuhan. Jalan sama kami Tuhan. Kekuatan Tuhan. Sukacita Tuhan. Dari dalam mengalir keluar. Terima kasih. Berkati Tuhan. Berkati. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya sama-sama berdiri kita akan deklarasikan. Katakan tahun 2024. Lebih keras tahun 2024. Tahun untuk bangkit. Tahun untuk bangkit. Dan jadi teranglah. Sekali katakan bangkit. Dan jadi teranglah. Bangkit. Dan jadi teranglah. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ku kan bangkit. Come on. Nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran. Katakan. Sampai setiap lutut berteluh. Setiap lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan. Raja segala raja. Katakan. Ku kan bangkit. Kami menyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh. Semua lidah mengaku. Yesus Kristus dialah Tuhan. Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan, dialah Raja. Come on, berikan tepuk tangan jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk berikan tas kiri kanan. Katakan bangkit jadi terang. Haleluya. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Well, I'm gonna be so fast karena waktu, karena pengurapan yang akan segera lakukan. Tahun ini excited untuk menerima nama tahun ini bangkit dan jadi teranglah. Amin. Ini adalah bukan hanya semboyan, bukan hanya slogan marketing daripada GB Gatsu, tapi ini adalah pernyataan iman bahwa setiap jemaat, setiap pemimpin akan bangkit dan menjadi terang. Kalau pemenang itu adalah buat kita. Tapi jadi terang adalah keuntungan bagi orang lain. Setiap hari ini kita akan menjadi bukan hanya gereja mi sembuh, mi diberkati, mi mengalami sesuatu. Tapi kita akan melihat engkau, semua orang diberkati, disembuhkan, dipulihkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yuk baca sama-sama Yesaya 60 ayat 1 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Pastor ingin meng-clearkan hal ini. Dikatakan ayat ini seringkali kita berkata, ayo bangkit menjadi teranglah. Dan kita senang jadi terang. Kita senang jadi dikenal orang. Kita senang menjadi ditepuk tangani orang. Sebetulnya tahun 2024 menjadi terang ini sebetulnya yang pertama kita harus meredupkan bahkan mematikan terang kita sendiri supaya apa? Kemuliaan Tuhan yang terbit atas kita. Justru di tahun terbit menjadi terang adalah tahun pertama ini. Yuk kita berani matikan setiap terang-terang asing atau terang yang kita buat sendiri. Sore hari kita belajar bahwa untuk bangkit di terang Tuhan berkata, sebab terangmu datang. Bukan terang kita sudah ada, tapi terangmu akan datang. Dan saya percaya supaya hidup kita maksimum. Biarlah terang yang maksimum kemuliaan Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Biarlah aku semakin berkurang, dia semakin bertambah. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Jadi hari ini, yuk kita sepakat sama-sama. Kalau kita diberi kesempatan untuk bangkit ekonominya, bangkit keluarganya, bangkit pelayanannya, kamu harus jadi terang.
Dan terang itu bukan untuk keuntunganmu, tetapi terang itu keluar dari kemuliaan Tuhan yang akan menerangi semua bangsa dalam kegelapan. Setiap orang-orang yang gak punya pengharapan, biarlah tahun ini engkau akan dibuat Tuhan bangkit. Di antara begitu banyak orang yang akan jatuh, begitu banyak orang yang akan tidak bisa merasakan kebangkitan, engkau akan dibangkitkan. Tetapi untuk menjadi terang, dan terang Tuhanlah yang akan kita beritakan. Nah, sebagai rumah kita, Growth Center Church, kita mendapatkan kata go deeper 2024. Go deeper, semua bilang go deeper. Menjadi lebih dalam. Waktu saya tanya Tuhan, waktu saya dapat kata go deeper dengan kata bangkit dan bersinarlah. Apa hubungannya Tuhan? Maka Tuhan berkata seperti ini. Karena terang yang akan muncul di tahun 2024. Bukan terang-terangan, cuman bukan stiker di depan. Tapi terang yang keluar dari dalam menuju keluar. Sebab itu hari ini kita perlu sungguh-sungguh untuk go deeper dengan Tuhan. Setiap lagu-lagu yang kita naikkan tadi, go deeper berkata ayo cek fondasinya. Go deeper berani kita masuk ke jeroan yang paling dalam. Supaya bukan lagi terang asing yang keluar. Tapi terang Kristus, Yesus anak Tuhan yang dipermuliakan lewat kedalaman kita dengan Tuhan. Katakan amin. Roma 11 ayat 33, landasan go deeper. Oh, alangkah dalam. Kita mau hari-hari ini, kita mau go deeper untuk mengerti mengenai apa? Kekayaan. Jangan cuma pikir kekayaan Tuhan itu cuma hanya di luar, tapi ada kekayaan yang lebih dalam daripada itu. Kekayaan, ada hikmat, ada pengetahuan mengenai Allah, dari Allah. Sungguh gak terselidiki keputusannya. Sungguh gak terselami jalan-jalannya. Dari kamus KBBI dikatakan terang adalah keadaan, semua bilang keadaan. Keadaan yang dapat dilihat, dapat didengar dengan nyata dan jelas. Wow, saya baca ini, saya percaya inilah definisi yang luar biasa kalau kamu akan bangkit jadi terang. Dan mau memeriksa kedalaman apa yang dalam engkau supaya bersinar itu benar. Maka kamu harus dalam keadaan yang bisa dilihat orang. Bisa didengar orang dengan nyata dan jelas. 3 hal yang akan pastor buat landasan tahun ini untuk menjadi bangkit dan bersinarlah. Dan juga untuk go deeper dengan Tuhan. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang terang terus. Katakan terang terus. Udah waktunya kita gak cuma jadi terang di hari Minggu. Katakan amin. Gak cuma jadi terang waktu kita ada di gereja ataupun di komunitas Kristen. Yang Tuhan mau hari-hari ini. Biarlah kita menjadi anak Tuhan yang 24 jam 7 hari seminggu menyala buat Tuhan. Biarlah kita menjadi keadaan kita. Gak hanya waktu dalam puji-pujian kita bisa begitu menikmati, bisa merasakan api Tuhan. Tetapi saya mau kita semua menjaga api Tuhan untuk terang terus selama 366. Ingat tahun kabisa 366 hari. Saya berkatakan, saya percaya engkau akan terang terus. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Api yang di atas mezbah harus dijaga supaya apa? Terus menyala, terang terus. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, bukan tiap minggu loh. Tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, membakar segala lemak korban, keselamatan di sana harus dijaga. Supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Saya percaya kalau engkau ingin menjadi bangkit dan bersinarlah. Yang pertama kamu harus punya sikap hidup. Menjadi orang-orang yang selalu rindu kamu menjadi terang terus. Kamu bukan hanya menjadi terang musiman. Bukan hanya waktu terang dalam keadaan diberkati, terang waktu keadaan disembuhkan, tetapi dalam lembah, dalam gunung, di desa, di kota, di manapun, kamu tetap menjadi terang. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan berkata pada waktu itu, para imam itu setiap pagi harus ngecek.
ditaruh. Karena banyak mezbah ada, tapi mezbahnya dingin. Hari-hari ini yang dicuri oleh iblis bukan mezbahnya, tapi apinya gak menyala. Hari-hari ini saya percaya dalam era the third Pentecost, bukan hanya api Roh Kudus secara nyanyian, tetapi api yang membakar hidupmu yang akan terus menyala dalam setiap hal. Di kantor, di perjalanan terus punya ada sesuatu yang ingin keluar di hatimu. Cek yuk hari ini, apa kamu cuma ada mezbahnya doang, atau kehidupan Kristen saja, tapi udah dingin. Maka Tuhan bilang harus dijaga setiap pagi, dikasih api, dikasih korban. Terus harus dijaga supaya terus menyala. Makanya kita ada doa setiap pagi. Kita ada doa, nanti ada podcast renungan setiap hari. Untuk apa? Supaya kita jaga api kita. Tidak satu pun hari yang dingin di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ingat bahwa kita akan sedang menghadapi hari-hari yang Tuhan katakan seperti ada 10 gadis yang menantikan kedatangan tuannya atau mempelai prianya. 10-10-nya gadis, katakan amin. 10-10-nya dipanggil jadi mempelai Kristus. 10-10-nya orang Kristen, 10-10-nya ke gereja. Tapi cuma 5 yang bisa masuk. Yang 5 ini masuk kenapa? Karena pelitanya terang terus. Yang 5 yang bodoh punya pelita, punya mezbah, tetapi mati apinya. Saya percaya. Tadi saya gak jadi sama Sandra, tapi lagu tadi, give me oil in my lamp, keep burning. Itulah nyanyian kita, Tuhan beri kami minyak itu. Supaya api sepanjang 2024 terang terus menyala. Dan itu saya percaya itulah waktu dikatakan sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Make sure kalian punya terus pelita dengan minyak dalam buli-buli kita. Minyak berkata mengenai pengurapan yang hari ini kita akan berikan buat saudara. Yang kita akan sampaikan buat saudara. Simpan minyak ini dalam supaya keep the fire burning in you. Pastor selalu berkata di gereja ini, yuk sibuklah untuk menjaga flame, not fame. Semua bilang flame, not fame. Fame itu adalah sesuatu hal yang orang bicarakan sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi fame itu gak salah. Jadi terkenal, jadi fame itu gak dosa. Justru Tuhan mau kamu hari ini bersinar. Fame itu artinya bersinar supaya kamu dibicarakan orang, tetapi yang dibicarakan hal yang baik. Katakan amin. Jangan jadi fame karena viral hal-hal yang tidak baik. Atau kamu viral karena dosamu, karena viral karena kamu pelanggaran. Tapi saya percaya, Pak Niko sampai hari ini, orang selalu kagumi betapa terkenalnya dia. Tapi orang tidak pernah melihat bagaimana dia menjaga flame-nya. Menjaga apinya. Dari tahun 88, 35 tahun, bahkan masuk 36 tahun. Untuk jaga api. Tidak mudah. Semua bilang gak mudah. Tapi kita belajar dari Pak Gembala kita. Bagaimana dia menjaga flame-nya. Kalau kita jaga api, maka posisi atau fame akan dan pasti mengikuti kita. Jadi jangan sibukin yang datang sendiri. Pak Niko gak pernah tuh mau target, aku harus dikenal di YouTube berapa. Aku harus punya follower berapa. Sekarang sudah terusnya di Google, Wikipedia, nama Niko Nyotoro Harjo. Semua orang ribuan, ratusan ribu artikel. Apa dia cari itu? Enggak. Dia jaga flame-nya. Dia jaga sampai kemarin waktu dia masih nyembah. Dia cuma air mata keluar. Pasti berkata, Tuhan Bapak Engkau baik. Dan saya percaya flame dijaga. Fame-nya, posisinya, jabatannya, berkatnya. Apapun akan mengikuti saudara. Jadi sibuklah jaga supaya apimu terang terus. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang kedua, tahun ini kalau kamu mau bangkit menjadi sinarlah, teranglah, adalah kamu harus jadi orang yang terus terang. Tadi terang terus, tapi hari ini kita harus menjadi orang yang terus terang. Pak Niko kata kunci,
Tahun ini adalah tahun orang-orang menjaga integritas. Semua bilang integritas. Karena banyak orang di luar lain, di dalam lain. Integritas artinya apa? Integrity artinya apa yang di dalam sama dengan yang di luar. Apa yang kamu kerjakan di kamar yang tersembunyi dengan kamu kerjakan di depan orang itu sama. Sebab itu kenapa kita bilang go deeper. Karena justru yang di dalam-dalam ini yang banyak palsunya. Di luar sih menyala. Di luar sih mentereng. Di luar masih ada fame-nya. Di luar masih pendeta. Di luar masih orang terkenal. Tapi di dalamnya sudah gak ada api. Di dalamnya sudah mati. Tapi saya percaya yuk kita ngomong terus terang adalah bicara mengenai jujur. Semua bilang jujur. Jujurlah sama Tuhan. Jujur sama diri kita sendiri. Jujur juga di depan orang. Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Yuk kita mulai hari ini. Jaga terus terang kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Jiwa kita bersukaria. Kalau saat ini jiwamu penuh dengan stres. Yuk rubah bibirmu mengatakan yang jujur. Orang jujur itu tidur tenang. Ya, kalau kamu hidup dalam kebohongan. Gimana mau bersuka cita? Kamu tahu itu fake. Kamu tahu itu bohong. Sebab itu cara mau jiwamu bersukaria, gak stres. Adalah bibirmu mengatakan yang jujur. Amsal 15 ayat 19. Jalan si pemalas seperti pagar duri. Tapi jalan orang jujur adalah rata. Ya, kalau kau bilang Tuhan supaya jalanku ini gak kayak banyak gelombangnya, gak banyak apa. Walaupun Tuhan beserta. Tapi kalau kau ingin Tuhan meratakan jalanmu, jadi orang jujur. Jadi orang yang terus terang. Yuk kita mau, kalau dalam HMC dikatakan keterbukaan adalah awal pemulihan. Saya percaya ini kejujuran di penting hari ini. Yuk berani terbuka. Mari datang ke ketua sel grupmu, ke ketua kulmu. Please pray for me. I have problem, I have this. Biarlah di tempat ini kita menjadikan sungguh-sungguh. Bukannya keterbukaan awal ketahuan, tapi keterbukaan awal pemulihan daripada saudara. Bahkan dikatakan Ayub berkata seperti ini. Ayub 8:6. Kalau engkau bersih dan jujur. Kalau engkau orang yang terus terang. Maka tentu Tuhan akan bangkit demi engkau. Bayangkan, bukannya kamu bangkit, tapi Tuhan yang bangkit demi engkau. Dan Tuhan akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Katakan amin. Ini kan yang kita rindukan. Bukan kita yang, Tuhan yang bangkit loh buat kita. Dan memulihkan rumah kita, tanah kita, bisnis kita. Kalau engkau bersih dan jujur. Terus terang. Dan saya percaya Tuhan pun di akhir zaman. Dia akan berterus terang kepada kita. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku Tuhan akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku gak pernah kenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian membuat kejahatan. Nah, kalau kita diberi kesempatan untuk terus terang sama Tuhan. Untuk jadi orang yang jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau nanti juga berterus terang kepada kita. Nah, sebab itu, jangan sibuk jaga posisi, tapi jaga api. Make sure kamu jujur, terbuka, apa yang masih tersembunyi, dibuka. Tuhan singkapkan semua. Tuhan kalau masih ada yang gak beres di hatiku, setiap pagi, yuk terus terang di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, pada hari nanti itu, di hari yang dimatakan hari terang itu, hari terang itu akan mengadili yang gelap. Disitulah Tuhan akan berterus terang kepada kita. Sehingga yang ketiga, tadi yang pertama apa? Terang terus, kedua terus terang. Yang ketiga kita harus jadi orang yang terang-terangan. Orang yang terbuka. Ini waktunya kita gak lagi jadi kamuflase, jadi benalu. Dunia iya, Kristus juga iya. Tuhan bilang di akhir zaman, domba kambing itu baru dipisahkan. Kalau sebelum akhir zaman disuruh tumbuh sama-sama. Tapi nanti di akhir zaman dipisahkan. Karena Tuhan mau di akhir zaman ini, Tuhan mau kita terang-terangan. Tuhan mau kita go publik dengan Yesus.
Kita nggak lagi menjadi undercover. Nggak menjadi orang yang kayaknya Kristen. Tapi sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang mengerti, katakan amin. Bahkan Tuhan bilang jangan suam-suam kuku di Wahyu 3:16. Karena kalau kamu suam-suam kuku, nggak dingin, nggak panas, aku muntahkan engkau. Di sinilah hari-hari ini. Tuhan sedang disebut jadi teranglah adalah yuk hidup terang-terangan. Go deeper adalah berani membuka jeroan saudara. Yuk terang-terangan. Kalau kamu masih punya addiction dengan yuk terang-terangan. Kamu masih punya pengetahuan yang salah mengenai Tuhan. Yuk terang-terangan. Jangan disembunyikan. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, dia akan terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, ia terus menguduskan dirinya. Yohanes melihat ini di akhir zaman. Bahwa akan terjadi perpisahan. Terang-terangan, yang jahat akan semakin terang jahatnya. Yang baik akan semakin terang baiknya. Yuk, jangan jadi benalu. Jangan jadi amfibi di dunia ini. Sebab Matius 5:14-16. Kamu adalah terang dunia. Katakan terang dunia. Kamu ini terang dunia. Tuhan udah kasih nama kita hari ini. Bukan jadi terang lah, tapi kamu terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu harus terang terus. Dan terus terang, gak bisa sembunyi lagi. Kamu harus terang-terangan karena kota di atas gunung gak mungkin bisa disembunyikan. Jangan sembunyi lagi, hai anak-anak Tuhan. Banggalah, mantaplah kalau kamu disebut anak-anak Kristus, pengikut Tuhan yang dikasih, yang diberkati, yang dipulihkan. Kamu berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian. Wow, ini kenapa kita dibangkitkan, di raise up di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Kenapa kita harus terang terus, harus terus terang dan terang-terangan supaya apa? Kita boleh menerangi semua orang di dunia ini. Semua bilang semua orang. Jadi kenapa kita perlu udah nggak main-main lagi ke Kristenan? Karena kita akan memberkati semua orang, bukannya orang Kristen tok, bukannya orang yang sesuku tok, bukannya keluarga kita aja, tapi semua orang akan kita berkati, akan kita terangi tahun ini. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Maka saya bilang terang terus, karena orang akan datang terus. Teranglah terus di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. As a closing, I would like to present to you. Aku ingin persembahkan buat saudara perjalanan kita untuk menjadi terang tadi. Bagaimana kita akan belajar untuk menjadi orang yang bangkit dan menjadi terang. Jadi teranglah, dan justru dengan kata go deeper, kita akan menjadi itu resep untuk menjadi terang yang sejati. Akan memberikan kepada saudara the roadmap, teaching roadmap yang akan kita pelajari sepanjang tahun 2024 next. Go deeper 2024 next. Nah, bulan ini kita akan belajar semua mengenai bangkit menjadi teranglah. Kita akan belajar mengenai value, nilai dari rumah ini dengan sebut Jesus 4.0. Sepanjang bulan ini kita mantapkan kenapa kita kumpul di sini, why-nya kita ada di tempat ini. Nah, Februari sampai Desember nanti kita akan take off dengan 2 bulan. Dari Februari sampai Mei, maaf bukan 2 bulan. 2, 3, 4, 5. Ada 4 bulan kita akan go deeper about God. Mungkin saudara pikir ngapain sih Kak, kita tahu. Nah, tapi kita mau jujur, nanti di depan, nanti bulan Februari kita akan kasih papan yang besar dengan tulisan God is ... Nah, saya mau kita menjadi orang yang terus terang. Katakan amin. Nah, saudara nanti waktu di depan, kalau nanti udah bulan Februari, saudara akan dikasih bolpen dan stick note. Saudara bisa tulis apa aja yang kau mengetahui mengenai Tuhan, yang kamu mengerti mengenai Tuhan. Jujur.
Kalau ada yang di sini ngerasa Tuhan penipu, tulis di situ, enggak apa-apa, enggak diadili kok. Enggak usah tulis nama. God, you are a liar. Jangan, saya juga nggak harapkan saudara tulis yang baik-baik saja di situ. Asal jangan cursing ya. Jangan maki-maki di situ. Tetapi kalau saudara boleh jujur, Tuhan pembohong. Tuhan nggak menepati janji. Tulis kalau itu emang image kamu mengenai Tuhan, tulis itu. God is good, tulis. Tapi saya mau kalau saudara mulai jujur. Dan sepanjang 4 bulan itu, kita akan cruising sama-sama. Mempelajari, karena mungkin ada pengertian. Kenapa nggak jadi terang? Karena pengertianmu begitu gelap mengenai Tuhan. So we gonna learn about God. Kita semakin mengenal, mengasihi pribadi Tuhan. Yang berikutnya, Juni sampai Juli kita akan mendalami mengenai kita, manusia dan dunia. Dalam 2 bulan ini. Bagaimana kita menjadi terang atas dunia kalau kita tidak mengerti mengenai apa yang dunia percaya. Kita pikir kita sudah jadi terang, padahal kegelapan dunia itu kita nggak tahu. Nah, saudara harus tahu betapa sekuler teaching itu yang membuat kita sesat, membuat kita salah jalan. Kita harus belajar. Bukan untuk menjadi dunia, tapi untuk mengerti betapa pentingnya kita menjadi terang. Kita dapat membangun diri serupa Kristus, menang atas tipu daya dunia. Agustus sampai November, kita akan mendalami, go deeper with our Christianity. Kenapa kamu jadi Kristen? Semakin teguh dalam iman, praktek Kristiani yang sehat dan berdampak. So demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. KC, baik di Bekasi, Manado, Jakarta. Kita akan masuki tahun bangkit dan jadilah terang. Dan juga go deeper. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dia bangkit berdiri sama-sama. Jadi saya akan doa berkat. Tapi saudara, saya harapkan saudara gak pulang, kasih waktu. Ya, ada 5 hamba Tuhan, semuanya sama. Semuanya diurapi, jadi jangan pilih-pilih. Ya, gak usah saudara pindah tempat. Tadi kami di VIP, kami udah berdoa. Ada blok-blok ini sudah ada huruf-hurufnya. Kami tadi seperti di kitab-kitab Rasul, diundi. Jadi nanti saya akan mulai di blok, mungkin di tengah atau di sana. Tadi saya dapetnya di mana. Jadi semua sama. Jangan cari orang. Ya. Dan ingat kami gak bisa lama. Kami hanya ingin mengurapi saudara dengan minyak. Tapi yang pertama-tama saya minta anak-anak bisa maju ke depan. Terlebih dahulu grow children saya akan urapi. Tapi nanti para pastoral go ahead langsung begitu habis doa berkat. Saudara langsung mengurapi sesuai dengan blok-blok para pastor yang ada. Anak-anak bisa dipersiapkan saja. Yuk kita akan tutup kebaktian ini sama-sama. Mungkin kita nggak akan prayer request. Saudara kita akan serahkan ini. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu, untuk pernyataan-Mu bahwa tahun bangkit dan jadi teranglah. Supaya kami menjadi orang-orang yang terang terus. Dan berterus terang kepada Tuhan. Dan terang-terangan. Supaya dunia melihat. Supaya dunia mengerti. Diberkatilah tahun. Diberkatilah hasil ladang. Diberkatilah masuk dan keluar. Diberkatilah kau di kota dan di desa. Diberkatilah 1 Januari-Mu. Dan diberkatilah 31 Desember-Mu. Diberkatilah hasil ladang. Diberkatilah apa yang kamu kerjakan. Buah kandunganmu. Biarlah wajah Tuhan menyinari engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Semua katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan.